Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik materi gereja. Anak-anak diharapkan memahami tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin memahami tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar kami semakin mengenal dan mengimani-Mu. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, dari Markus 1:15. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Anak-anak, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Suasana kedekatan, keakraban, dan kesetiakawanan Allah dengan manusia itulah yang hendak dibangun oleh Yesus melalui karya pewartaannya. Pewartaan kerajaan Allah akan semakin dipahami melalui pengajaran Yesus yang menggunakan banyak perumpamaan, mukjizat, serta seluruh hidupnya. Nah, di dalam doa yang diajarkannya, Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Ia mengucapkan sabda bahagia. Ia dekat dengan orang-orang berdosa, miskin, dan tak berdaya. Semuanya dilakukan oleh Yesus agar para murid semakin memahami arti kerajaan Allah sebagai pokok pewartaannya. Nah, jika dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, hal ini memberikan gambaran bahwa suasana Allah yang memerintah sebagai raja telah mulai terwujud sekaligus memerlukan proses untuk menggenapinya. Dalam hal ini Yesus memanggil para muridnya untuk membantu karyanya menjalankan tugas perutusan. Hal ini dilanjutkan oleh gereja sebagai kumpulan umat beriman, sebagai penerus para murid pertama yang dibangun oleh Yesus sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Gereja turut serta di dalam karya atau misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Keikutsertaan gereja di dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Karya imamat dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Nah, sedangkan karya rajawi dijalankan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Kristus. Nah, tugas perutusan utama yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut
ditujukan bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, dan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas akan menjadi terang yang bercahaya, dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Dalam hal ini kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Anak-anak, tugas Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Tugas Yesus menyembuhkan orang-orang sakit diteruskan oleh gereja dengan berusaha melayani mereka yang sakit, dengan mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Tugas Yesus membantu orang-orang buta, bisu, dan tuli diteruskan oleh gereja dengan membangun sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur karena kami telah Engkau segarkan kami dengan pengetahuan baru di dalam memahami gereja mewartakan kerajaan Allah ini. Berkatilah kami agar kami dapat turut mewartakan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.